Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pelajari hadis-hadis Nabi. Kali ini topiknya adalah tentang berperilaku baik terhadap tetangga. Islam adalah agama yang tidak hanya menekankan tentang pentingnya berperilaku saleh secara individual, tapi juga berperilaku saleh secara sosial. Ya. Ada istilah kemudian saleh sosial, kesalehan sosial. Ya. Jadi di samping membina untuk menjadi muslim yang saleh secara individual, Islam juga membina agar setiap muslim punya kesalehan sosial. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran, kesalehan sosial ini disebut secara sejajar dengan penyembahan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ayat yang menekankan tentang kesalehan individual dan juga sekaligus kesalehan sosial adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah engkau kepada Allah. Beribadah itu artinya taat dan tunduk. Ya. Dalam ayat lain Allah menegaskan, ya, dan pesan dengan sangat keras kepada anak cucu Adam, wanti-wanti jangan beribadah kepada syaitan. Ya. Dalam surah Yasin Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Hafal Bu ya? Iya. Itu ayat nomor berapa itu? Ya. Kalau nggak salah ayat nomor 40 mungkin kalau salah. Coba aja lihat surah Yasin itu. Mushafnya itu. Alam ahad, bukankah aku telah berpesan, ya, berjanji, ilaikum ya bani Adam, kepadamu wahai anak cucu Adam. Apa pesan Allah kepada anak cucu Adam? Alla ta'budu syaitan. Ya, jangan sekali-kali kamu beribadah kepada syaitan.
Kalimatnya ta'budu, ya. Ini kadang-kadang terjemahkan dengan menyembah, ya. Apa artinya ibadah? Tunduk dan patuh plus taat, itu loh. At-ta'ah wal inqiyad. Itu yang namanya ibadah. Jangan sekali-kali kamu tunduk dan taat kepada syaitan. Wa ni'buduni. Kenapa jangan taat kepada syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Betul Bu? 40. Iya. Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Wa ni'buduni, dan beribadahlah kamu kepadaku. Artinya taat, tunduk, patuh kepadaku. Hadza siratum mustaqim. Tunduk, taat kepadaku itulah yang disebut jalan yang lurus. Maka ibadah itu hanya ada dua di dunia. Yang pertama ibadah kepada syaitan, dan yang kedua ibadah kepada Allah. Kenapa dalam surah Yasin dikatakan, "Hai manusia, jangan kamu beribadah kepada syaitan." Nah, baru kemudian beribadahlah kepadaku. Syaitan didulukan di sini, kenapa? Karena manusia itu lebih banyak yang taat kepada syaitan daripada taat kepada Allah. Ya. Manusia itu kalau tidak taat kepada Allah, dia taat kepada syaitan. Cuma itu aja tuh. Manusia itu hidupnya keluar dari taat, masuk taat yang lain. Kalau dia nggak taat kepada Allah, dia akan taat kepada syaitan. Sembahyang, kalau kita menjalankan salat dalam rangka menjalankan perintah Allah, itu namanya taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tidak sembahyang, tidak salat, itu taat ibadah kepada syaitan. Jadi sembahyang juga ibadah, tidak sembahyang juga ibadah, gitu loh. Ya, kalau sembahyang insya Allah taat kepada sembahyang, ibadah kepada Allah. Tidak salat, itu namanya juga ibadah kepada. Al-Quran mengatakan demikian, cuma ada dua. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Betul, 40. 60. Makanya kalau kurang ditalangi dulu lah gitu. Iya. Jadi manusia itu hidupnya taat, keluar dari taat, masuk ke taat yang lain. Makanya jangan ada ketaatan kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau Allah kami taat dan patuh. Ya. Ini ayat menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukan, jangan syirik. Berkali-kali kami sampaikan, syirik itu tidak selamanya menyembah patung, tidak selamanya. Syirik itu ada dua, ada syirik di dalam akidah, yang satu syirik dalam ibadah. Ya. Syirik dalam akidah adalah seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
asyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah itu adalah yang menciptakan engkau. Menjadikan tandingan apa artinya? Punya keyakinan bahwa selain Allah memiliki kemampuan seperti Allah, memiliki kekuasaan seperti Allah. Itu namanya syirik dalam akidah. Seperti kalau ada orang punya keyakinan bahwa selain Allah dapat menurunkan hujan seperti Allah, maka itu adalah syirik dalam akidah. Orang-orang pada masa jahiliyah dulu punya keyakinan bahwa yang menurunkan hujan itu adalah bintang ini, bintang itu. Gak tahu kalau istilahnya di masa jahiliyah, mungkin kalau di kita nggak tahu bintang apa, bintang luku, apalagi bintang 7, bintang 9 ya. Kalau ada orang yang punya keyakinan bahwa bintang ini, bintang itu dapat menurunkan hujan, itu adalah syirik atau kafir. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Hudaybiyah, sebelah barat Mekah. Hudaybiyah itu perbatasan antara tanah suci dan tanah haram. Tanah suci dan haram. Tanah haram itu tanah suci itu. Tanah halal dan tanah haram. Tanah suci dan tanah yang tidak suci. Ya. Ketika malam hari hujan lebat, esoknya Rasulullah sehabis sholat subuh berjamaah bertanya kepada para sahabat, apa yang terjadi tadi malam? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, hujan turun dengan derasnya. Apa kata Rasulullah kemudian? Beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, siapa yang percaya bahwa yang menurunkan hujan itu adalah bintang ini, bintang itu, maka dia berarti mukmin, percaya terhadap bintang-bintang itu, dan dia kafir terhadap diriku. Itu. Tetapi siapa yang percaya bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah, maka dia berarti beriman kepada Allah dan kafir terhadap bintang-bintang. Ya. Maka kita itu beriman kepada Allah karena punya keyakinan yang menurunkan hujan adalah Allah. Tapi kita ini adalah kafir terhadap bintang-bintang. Ya. Kecuali bintang film aja mungkin. Ya. Kita kafir terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, kalau ada orang mengatakan kita ini kafir, jangan marah. Wong Allah saja mengatakan kita ini kafir. Kafir terhadap ajaran-ajaran yang berlawanan dengan ajaran Islam, gitu loh. Itu. Yang kedua, ini tadi syirik dalam akidah. Yang kedua, syirik dalam ibadah, yaitu terambil dari firman Allah surah Al-Furqan ayat 42. Coba 42 atau 43 coba.
ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Bagaimana kok mempertuhankan hawa nafsunya, selera? Dia beribadah bukan karena menjalankan perintah Allah, tapi mengikuti hawa nafsunya, mengikuti seleranya. Itu syirik dalam ibadah. Dua-duanya harus dihindari, bahaya sekali syirik itu. Amal kita akan hancur semuanya kalau melakukan syirik. Apa selanjutnya? Wabil walidaini ihsana, dan berbuatlah baik kamu kepada dua orang tua. Nah, ini disejajarkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Perintah atau larangan ya dari perbuatan syirik. Nah, kemudian wabidil kurba, dan pada kerabat berbuat baiklah, dan berbuat baiklah pada wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal jari dzil kurba, dan tetangga yang ada hubungan famili, harus berbuat baik. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, menurut suatu penafsiran yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ya. Wasahibi bil jambi, dan teman dekat. Wabni sabil, orang-orang yang ya kehabisan bekal dalam perjalanan. Wa ma malaikat aimanukum, dan apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, maksudnya adalah para hamba sahaya. Nah, ini hal-hal yang perlu ya, atau yang berhak mendapat perlakuan baik. Nah, kaitannya dengan sini adalah tetangga. Maka dalam hadis lain disebutkan tetangga itu ada 3 macam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang punya 3 hak untuk diperlakukan baik. 3 haknya itu. Ada yang 2 haknya, ada yang 1 hak untuk diperlakukan baik. Tetangga yang punya 3 hak untuk diperlakukan baik adalah dia tetangga, ya, tangga, dia muslim, dan dia masih kerabat. Ini dia punya 3 hak untuk diperlakukan baik. Yang punya 2 hak adalah dia tetangga, dia muslim, bukan kerabat. Ini punya hak 2 untuk diperlakukan baik. Nomor 3, tetangga yang punya 1 hak untuk diperlakukan baik adalah tetangga bukan muslim dan bukan kerabat, tetap punya hak untuk diperlakukan baik. Maka Sayyiduna Abdullah bin Umar itu hidup bertetangga dengan seorang Yahudi. Ya, apabila beliau menyembelih kambing, beliau selalu berkata kepada pembantunya, cepat-cepat tetangga kita diberi ya daging kambing itu, ya. Alasannya apa? Meskipun dia seorang Yahudi,
Karena Rasulullah wanti-wanti supaya kita berbuat baik kepada tetangga. Makanya, nah, hadis dalam kitab ini pertama adalah Rasulullah mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Malaikat Jibril selalu berwasiat, pesan kepada Rasulullah agar Rasulullah itu berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira malaikat Jibril itu akan memberikan hak waris kepada tetangga. Tetangganya mati, tetangganya waris itu. Sampai sekian. Sampai aku mengira seperti itu. Saking harus baiknya kepada tetangga. Ya malum, namanya tetangga itu pantas sekali, wajar sekali diperlakukan baik daripada kerabat. Kita punya adik di mana? Kita tinggal di Jakarta, adik tinggal di Surabaya. Kalau kita kena kecelakaan, siapa yang menolong duluan sekarang? Apa adik kita yang di Surabaya? Coba misalnya tiba-tiba di depan pintu kita ada bom. Sekarang kan lagi ngetren bom itu kan. Nanti ada nasi goreng bom gitu loh. Kalau lagi ngetren itu bom dolanan semua itu Bu ya. Masa bom meledak yang pegang nggak mati kan dolanan aja itu, kadang kayak mercon aja itu. Iya. Jelas yang bikin itu orang yang kepingin Indonesia ini nggak aman. Kalau saya udah begitu aja udah. Siapa walau alam nggak tahu. Iya. Kalau la samahallah, la samahallah itu artinya mudah-mudahan Allah enggak mengabulkan, enggak membikin jadi ya. Mudah-mudahan tidak jadi gitu loh. Itu bahasa Arabnya la samahallah. Ada orang yang rumahnya terbakar, siapa yang bantu duluan? Apa istrinya kedua yang di Surabaya? Ya enggak. Ya? Lah ya, apalagi istri kedua. Bahkan dia mati, yang tahu pertama kali siapa? Tetangga. Biasanya keluar masuk, ini kok diam saja, didobrak udah jadi bangke di kamar mandi misalnya itu. Itu yang curiga tetangga duluan, bukan orang yang di Makassar, bukan orang induknya. Nah ini falsafahnya, hikmahnya mengapa tetangga itu punya hak untuk diperlakukan baik menurut ajaran Islam. Saya jadi punya cerita. Di Kanada, ketika saya di sana di Toronto itu ada orang Indonesia, orang Semarang maksudnya. Saya bertamu di situ. Nah, depan rumah itu pernah sakit. Ya. Nah, karena tetangga ini yang tinggal karena orang Indonesia, orang Islam, tahu di depannya orang sakit, ya jenggot sakit lah gitu kan. Apa dia cerita? Saya tinggal di sini sudah 40 tahun. Tidak pernah ada orang menyenguk saya karena sakit. Baru kali ini setelah Anda tinggal jadi tetangga saya, katanya. Oh, kok kayak gitu ya kerasnya orang, ya. Individualistisnya gitu. Dia tinggal di situ 40 tahun, nggak pernah ada orang menengok sama sekali. Setelah ada orang Indonesia, orang Semarang tinggal di depannya, jadi tetangga, tahu depannya sakit, ya dikunjungi, ditengok.
Nah itu. Ini ternyata luar biasa ajaran Islam seperti itu. Iya. Bahkan ada hadis lagi yang menyatakan bagaimana? Seorang sahabat yang bernama Abu Dzar, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabahta maraqah, apabila kamu memasak gulai, ya lodeh lah di sinilah gitu ya. Masakan yang kuahnya banyak gitu ya. Namanya maraq. Bisa lodeh, bisa sup, bisa gulai. Apa kata Rasulullah pesannya? Apabila kamu masak gulai, fa'aksir ma'aha, maka kuahnya dibanyakin, ya. Perbanyak kuahnya. Perlunya apa? Dibanyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan berikanlah kepada tetangga-tetangga kamu. Ya, dagingnya sedikit tapi kuahnya segentong gitu kan. Ya. Ini sampai segitu ya. Sampai sakmo gitu gitu. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masak ya dijatahlah tetangga kanan kiri. Apa digilir hari ini yang kanan, besok yang kiri, gitu kan. Kalau harus bersama-sama kata Rasulullah, mana yang pintunya lebih dekat, itu yang harus diberi. Kalau hanya pas-pasan gitu. Iya. Apa artinya? Ya dalam rangka keharusan untuk tolong menolong antar tetangga. Iya. Baik. Ini hadis ya. Bahkan tidak cuma satu ini kepada Abu Dzar, sampai ya 2 hadis. Kemudian hadis berikutnya Rasulullah SAW mengatakan, wallahi la yu'minu, demi Tuhan, demi Allah, tidak beriman. Mungkin maksudnya tidak beriman dengan sempurna, tapi iman kecil-kecilan ya mungkin ada. Wallahi la yu'minu, sampai 3 kali. Wallahi la yu'minu. Diam Rasulullah. Gila. Siapa Rasulullah yang tidak beriman? Nah, baru mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak bisa selamat dari keburukannya. Ini orang tidak beriman. Kalau tetangganya terganggu dari keburukannya, tetangganya sakit hati dari perilakunya, ini oleh Rasul dikatakan orang yang tidak beriman. Jadi berperilaku baik itu adalah manifestasi daripada iman seseorang. Sekali lagi, tidak hanya mukmin, meskipun tetangganya seorang yang non muslim, harus kita berbuat baik. Bahkan hadis semacam ini yang Rasulullah mengatakan demi Allah tidak beriman. Ada hadis lain yang mengatakan man bata syab'ana, orang yang semalaman perutnya kenyang, wajaruhu ja'iun, sementara tetangganya kelaparan, ini bukan orang beriman.
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ketika ditanya Rasulullah, perbuatan manakah yang paling baik dalam agama Islam? Beliau menjawab, tud'imut ta'am, kamu memberikan makanan. Ya, 2 minggu yang lalu, ya, tapi kebetulan ini tetangga yang jauh. Kami udah cerita, Bu, di Ponorogo, ya. Seorang nenek yang tua renta, umurnya 71 tahun, ya, buta lagi, udah tua renta, buta. Apa kerjaan dia tiap hari? Memanjat pohon jati untuk memetik daun-daunnya. Daun-daun jati itu dipetik, kemudian dijual. Ya, satu hari mungkin dia mendapatkan 1.000 rupiah paling kecil, dan paling banyak 3.000 rupiah. Diapakan duit 3.000 rupiah yang paling banyak itu? Dibelikan tepung gaplek. Gaplek tahu, Bu? Itu gaplek itu singkong yang sudah dijemur kering, kemudian ditumbuk, tepungnya dibeli, kemudian direbus, jadilah makanan yang namanya witul, tiwul. Itulah yang dimakan oleh nenek tua renta tiap hari. Dia hidup dengan anak gadisnya yang juga sudah, ya, tua dan tidak menikah. Anak gadisnya rupanya terkena idiot, ya, Bu, idiot, ya, namanya. Kalau tertawa, idiot. Kalau tertawa itu sampai setengah jam gak bisa balik-balik tertawanya itu. Masya Allah. Di desa namanya Sidowaya, Kabupaten Ponorogo. Silakan, kalau ada yang kepingin, ya, mendapatkan pahala seperti pahala orang berjihad fisabilillah, kata Rasulullah, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang menyantuni janda dan orang miskin, pahalanya seperti orang yang berjihad fisabilillah. Ya. Dulu ada orang bertanya, Pak, jandanya cantik atau enggak, Pak? Jandanya udah 70 tahun dan tidak cantik. Oh, gitu kan. Kenapa? Ya, kalau jandanya masih 20 tahun dan cantik, enggak usah pakai hadis Nabi, sudah semua orang kepingin menyantuni itu. Ya. Kalau masih 20 tahun dan cantik jandanya itu, semua orang kepingin menyantuni. Hatta orang yang udah punya suami kepingin menyantuni juga itu. Ini tidak cantik, udah tua. Itulah kalau kita kepingin membeli tiket masuk surga, saya katakan 10.000 aja tiap hari, 10.000. 1 bulan baru 300.000 rupiah. 300.000 rupiah orang Jakarta makan di restoran baru sekali untuk 1 orang. Datang ke sana, Pak, Nek, mulai sekarang nenek jangan memanjat pohon lagi, jangan memanjat pohon jati lagi. Bagaimana kalau hujan licin? Ya, misalkan mengatakan kalau enggak manjat pohon saya mau makan apa? Gitu kan. Mulai sekarang nenek saya kasih uang setiap hari 10.000 rupiah. Oh, udah pesta itu. Biasanya itu antara 1.000 sampai 3.000, ini sehari kok diberi 10.000. Oh, sudah langsung makan sate tiap hari. Sayur terong misalnya itu. Sate nanti sate kambing.
Sate, sayur. Kalau nggak sayur, nggak sate ya carbung gitu kan. Sayur rebung. Ya. Atau kasih 20.000, 600.000 1 bulan. Oh sudah, langsung rumahnya dipasang televisi. Oh tapi nggak lihat nih, percuma. Ya. Makanya ini berinfak, bersedekah meskipun sedikit diberikan kepada tetangga. Itu karena ada nilai yang luar biasa. Kita harus berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah SAW pesan secara khusus, ya nisa al-muslimat, wahai kaum ibu yang muslimat, ini la tahqiranna jaratun li jaratiha, jangan ada seorang tetangga melecehkan tetangga yang lain. Karena apa? Walau firsana syatin, meskipun hanya karena pemberian 1 kikil kambing. Kikil kambing zaman Nabi dulu nggak kemakan soalnya itu. Iya. Jangankan zaman dulu Bu ya. Saya itu pertama kali di Saudi Arabia itu tahun 76. 76. Ibu belum lahir ya? Belum lahir cucunya. Itu Bu, kalau orang menyembelih ayam itu yang namanya kakinya ceker itu ya. Ya. Kemudian kepalanya, sayapnya, termasuk hati, rempela, usus, itu dibuang semuanya itu. Itu tahun 26 itu dibuang. Lama-lama ada orang Indonesia datang ke Saudi Arabia, orang Indonesia itu. Jadi bilang kepada pemotong ayam itu, tolong nanti kepalanya jangan dibuang, gitu kan. Iya kan? Diminta dia itu, ya dikasih daripada dibuang. Kepala, sayap, ceker, usus, hati rempelat. Lama-lama orang Indonesia banyak yang minta banyak, akhirnya itu dijual akhirnya itu. Ya. Di Belanda juga begitu. Setelah banyak orang Indonesia, itu sayap ayam itu dijual. Tadinya dibuang. Lah ini kenapa Nabi mengatakan demikian? Mungkin zaman Nabi itu yang namanya kaki kambing itu nggak laku. Makanya Nabi pesan pada perempuan, jangan meremehkan. Meskipun dia hanya ya sedekah, memberikan ya masakan apa ini? Kaki kambing, uang kan? Ya. Kenapa Rasulullah sampai menyebut secara khusus kaum ibu? Ya. Bukan kaum bapak. Jangan meremehkan pemberian meskipun kikil kambing. Ya. Mungkin kalau di sini ya meskipun ceker ayam, atau barangkali meskipun sayur terong gitu loh, sate. Karena yang biasa atau yang banyak tinggal di rumah itu kaum ibu, gitu ya. Sementara kaum bapak secara umum itu lebih banyak di luar rumah. Apa dia sebagai pedagang, atau sebagai petani, atau sebagai pebisnis dan sebagainya. Maka yang banyak menerima atau memberi itu adalah ibu-ibu rumah tangga.
Ya. Jangan meremehkan. Artinya apa? Meskipun pemberian itu menurut hadis itu adalah kaki kambing, kikil, harus diterima dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, andai kata tidak bisa memberikan yang lebih dari itu, ya, dia nggak menerima tapi mau memberi, adanya kok kaki kambing, gimana ya? Ya berikan, ya. Jangan kemudian, wah ini kaki kambing, janganlah, jangan diberikan. Lebih baik diberikan, lebih baik memberikan daripada tidak memberikan. Ini bahasa Nabi, meskipun itu ya, meskipun itu sudah paling minimal sekali gitu. Ya, kalau bisa jangan minimal ya. Apa tiap hari 1 ekor ayam misalnya itu ya. Ya. Lah kan kalau ekornya aja kan kecil Bu ya. Kan 1 ekor gitu. Ya. Ya. Orang daerah bilang itu apa? Menisnya, brutunya. Ya. Ini makanya akhirnya Nabi punya pesan khusus kepada kaum ibu. Jangan ada satu tetangga meremehkan tetangga yang lain karena pemberian yang berupa kikil kambing. Dia diberi, apa kikil kambing, buang. Ya. Atau dia mau memberi, memberi kok kikil kambing, jangan. Nah ini kembali, ya, ini semuanya adalah ibadah sosial, ya. Ibadah sosial. Bagaimana supaya antar sesama tetangga itu terjalin hubungan yang sangat baik. Bahkan dalam hadis lain disebutkan sebaik khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik kawan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kawan yang banyak. Mana yang paling bagus? Menurut Allah adalah yang paling berperilaku baik terhadap temannya. Itu. Kita punya tetangga, tidak hanya satu. Mana tetangga yang paling bagus bagi kita? Menurut Allah adalah tetangga yang paling berperilaku baik terhadap tetangganya. Itu. Bukan malah tetangga dengan tetangga perang terus. Ya. Andai kata tetangga nggak ngasih kikil, ya diam saja sudah, nggak usah ngomong. Kadang-kadang ada tetangga itu masak kikil sini nggak pernah dicicipi gitu loh. Gitu. Makanya tadi kata Rasulullah, kalau masak gulai ya cobalah diperbanyak kuahnya supaya tetangga bisa kebagian, ya. Kalau nggak bisa kebagian dagingnya ya ada dapat kuahnya gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihhum bidina alimut ta'wil. Allahumma faqihhum bidina alimut ta'wil. Allahumma faqihhum bidina alimut ta'wil. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli ilmi wal amal wa ahli Qur'an wa ahli sunnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
laksana